Namaku Risna. Malam ini aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman seram yang pernah kualami. Kejadian ini terjadi kira-kira 4 tahun yang lalu. Ketika aku sedang menikmati liburan akhir semester. Tepatnya di rumah temanku yang ada di daerah Sumedang. Ketika memasuki liburan akhir semester, Dewi, salah satu teman kampusku, mengajak untuk liburan. Dan ketika itu, aku diajak untuk berlibur dan menginap di Sumedang. Jujur, sama sekali aku belum pernah ke Sumedang. Dan mendengar ajakan itu, aku pun sedikit excited karena bisa mengunjungi tempat baru, pikirku. Apalagi jika mendengar cerita temanku, lokasi rumah orang tuanya ini ada di Sumedang. Memang berada jauh dari perkotaan, dan suasana di sana pun bisa dibilang sangat bersahabat. Sampailah hari itu. Aku dan Dewi berangkat bersama 3 orang temanku lainnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, dari Bandung ke Sumedang, kami pun sampai. Ketika masuk ke rumah, aku disambut bangunan klasik berarsitektur Belanda dengan wangi yang khas bangunan kuno. Rumah yang lumayan besar jika ada di daerah seperti ini. Dan sepertinya ini rumah bekas bangunan Belanda zaman dulu. Kuhitung ada sekitar 4 kamar. Dan itu terlihat seperti kamar-kamar yang tak terurus. Dewi bilang rumah ini memang sudah lama tidak dihuni. Setelah melihat-lihat isi rumah ini, kami pun larut dan menghabiskan waktu sambil mengobrol di salah satu kamar yang ada di sana. Sampai malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, kami pun memutuskan untuk beristirahat. Karena besok Dewi akan mengajak kami ke salah satu curug yang ada di desa ini. Semakin malam, suasana di rumah ini semakin dingin. Kulihat teman-temanku sudah mulai terlelap tidur. Kulihat Dewi dan temanku yang lainnya pun sudah tertidur di depan kamar. Karena kulihat aku tidak memungkinkan untuk tidur bersama mereka. Jadi kuputuskan untuk tidur di kamar sebelahnya. Ketika sedang nyenyak tertidur, entah jam berapa aku terbangun ketika
Aku merasakan ranjang yang aku tempati ini seperti bergoyang. Sontak, aku pun terbangun. Dan loh, ranjang ini tidak bergoyang sedikit pun. Akhirnya aku putuskan untuk tidur kembali. Mungkin perasaanku saja. Ku coba untuk kembali tidur. Namun, belum lama aku terlelap. Kok goyang sih? Ranjang ini pun kembali bergoyang. Aku pun terbangun. Namun ketika kembali kulihat, ternyata ranjang ini tidak bergoyang sedikit pun. Sempat terfikir olehku, apakah ada gempa? Sampai tak lama dari itu, ku dengar seperti ada suara yang mengetuk pintu kamar ini. Iya, siapa ya? Namun tak ada jawaban. Ku coba untuk menghiraukannya dan lanjut untuk tidur. Dan ketukan itu kembali terdengar. Dan kini semakin terasa dan mengganggu. Ketukan itu masih terdengar. Sampai tiba-tiba kulihat pintu itu sedikit terbuka dengan sendirinya. Mataku kini tertuju pada pintu kamar yang terbuka itu. Kulihat tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu. Aku masih menatap penuh pintu itu. Melihat itu, kini jantungku mulai berdegup kencang. Perasaanku mulai tidak enak. Aku tidak berkedip. Sampai ketika aku coba untuk fokus melihat ke arah pintu itu, Astaga! Tiba-tiba sebuah tangan muncul memegang pintu itu. Refleks aku pun berteriak. Siapa? Dewi! namun tidak ada jawaban. Penasaran, aku pun langsung beranjak dari tempat tidur dan berjalan mendekat untuk memastikannya. Dan ketika kulihat, ternyata itu bukanlah tangan Dewi, melainkan yang kulihat kini sosok perempuan tua dengan rambut putih serta muka pucat dan dipenuhi urat-urat yang berwarna merah di seluruh mukanya. Matanya menatap tajam ke arahku sambil mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan. Aku mencoba untuk bergerak, namun
Badanku entah kenapa seperti tertahan sesuatu. Dan aku sulit sekali untuk bergerak. Aku hanya bisa menutup mataku dan terus berdoa hingga suara itu pun hilang. Ketika kulihat lagi, akhirnya sosok itu pun menghilang. Dan kini badanku pun sudah bisa digerakkan kembali. Aku pun segera berlari keluar kamar dan membangunkan teman-temanku. Hingga akhirnya mereka terbangun. Mereka melihatku heran karena mukaku yang pucat dan keringat yang bercucuran. Mereka bertanya kepadaku kenapa, namun aku hanya bisa diam. Dan setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakan semuanya. Awalnya Dewi tidak mau bercerita apa-apa. Namun sampai akhirnya dia pun menceritakan bahwa kamar yang aku tiduri itu memang kamar kosong. Dan memang ada penunggunya. Sesosok wanita tua yang memang sudah bukan menjadi rahasia lagi di keluarganya. Dan mungkin sosok itu hanya ingin berkenalan denganku. Malam-malam setelah kejadian itu, aku pun mulai memberanikan diri. Namun tidak menempati kamar itu lagi.